Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita yaitu Matius 22 ayat 1-14. Judul trikop ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan perjamuan kawin. Dikatakan di sana bahwa hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya mengundang orang-orang untuk datang, namun mereka tidak mau datang. Maka ia menjadi murka dan menyuruh pasukannya untuk menangkap orang-orang tersebut, ya, dan kemudian membakar kota mereka. Lalu kemudian ketika dia mengirimkan hamba-hambanya lain ke persimpangan-persimpangan jalan untuk untuk mengundang para tamunya, maka bisa dilihat di situ bahwa banyak orang kemudian datang. Mereka berjumpa dengan hamba-hambanya dan mereka diundang untuk datang. Setiap orang yang bertemu dengan hamba-hambanya kemudian diundang. Maka penuhlah ruangan pesta itu dengan berbagai undangan, berbagai tamu undangan. Baik orang jahat maupun orang baik berkumpul di situ. Si raja tidak pernah peduli latar belakang daripada orang-orang tersebut. Dan saudara, ketika pesta sedang dijalankan dan raja itu sedang memasuki ruangan pesta itu, ia menemukan bahwa ada salah satu tamu tidak menggunakan pakaian pesta. Dan kemudian raja melihat dia seperti itu dan kemudian raja menghukum orang tersebut. Saudara yang terkasih, di sini orang yang tak berpakaian pesta ini dihukum karena dia tidak berpakaian sesuai dengan statusnya, yaitu sebagai tamu undangan raja. Dan itu berarti bahwa ia tidak menghormati sang raja. Saudara, dari sini kita belajar bahwa ketika seorang menjadi pengikut Kristus, maka perbuatannya haruslah sesuai dengan statusnya. Karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kita bahwa di dalam Efesus 4 ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dikasih, dalam ayat yang baru saja kita baca, kita melihat ada dua kelompok orang yang dihukum. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajakan dari hamba-hamba itu. Dan yang kedua, orang-orang yang menerima ajakan dari hamba-hamba itu, tapi mereka tidak mau menyesuaikan diri dengan panggilan itu. Dan kedua kelompok orang ini pun sama-sama dihukum. Saudara,
Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah sesuai dengan status saudara sebagai seorang yang dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus? Ataukah saudara meski lahir sebagai orang Kristen atau saudara bergereja setiap hari, tapi kehidupan saudara tidak mencerminkan status saudara itu? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk memeriksa batin kita, memeriksa kehidupan kita, dan berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan dosa-dosa dan kelemahan saudara. Karena kelemahan-kelemahan itu dapat menghalangi saudara untuk menjadi seorang murid Kristus. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk dapat hidup sesuai dengan status saudara sebagai seorang Kristen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh kasih dan karunia bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mengevaluasi kehidupan kami, untuk melihat kembali kehidupan kami, bahwa apakah kehidupan kami sudah sesuai dengan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, bantu kami Allah Roh Kudus supaya kami mampu meninggalkan semua dosa-dosa kami yang lama, kehidupan kami yang lama, dan kehidupan kami terus dipulihkan, diubahkan di dalam kasih dan anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.